Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Tauhid Mustawa Salis bersama kawan-kawan Ummahat angkatan 1 dan yang lainnya. Hari ini kita masuk ad-darsul rabi', pelajaran keempat tentang az-zabhu li ghairillahi. Az-zabhu artinya menyembelih atau berkurban kepada selain Allah. Itu materi kita hari ini insyaallah taala. Umur itu mungkin fadli au hadirah. Hadir Ustaz. Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zabhu bi khairillah, menyembelih kepada selain Allah. Al-kalimatul jadid. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Kosakata baru. Sorfu Sarf. asyai'u li ghairillah. Sarfu syai'i. Asyai'i li ghairillah. Memalingkan sesuatu. Memalingkan sesuatu kepada selain Allah. Aidun. Maka nun li ziyarati. Tempat untuk tazakkur. Apa sih? Li ziyarati. Tempat untuk kunjungi. Dikunjungi ziarah. Tazakkuru. Tanwin ya. Mengingat Ustaz. Masdar. Tazakkurun. Tazakkurun mengingat. Mengingat. Muttaba'un. Mengikuti Ustaz. Mengikuti muttaba' yang diikuti. Muttaba'un. Yang diikuti. Simaful. Simaful Ustaz. Muhsinun. Orang yang ihsan. Berbuat baik. Kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan. Kekhususan. Secara khusus. Secara khusus. Ma'arifu, pengetahuan. Ma'arif di sini orang yang dikenal. Orang yang dikenal. Aqarib. Orang yang dikenal. Aqaribu. Orang Kerabat. yang akrab. Kerabat. Tamassuhu. Tanwin. Masdar juga. Tamassuhun. Mengusap-ngusap. Mengusap-usap. Tawassulun. Bertawassul. Bertawassul. Israjun. Masdar Apa dari asroja. asroja. Mudhari'nya Yusriju. yusriju. Israjun masdar. Menyalakan. 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 Atau israj. Is'alus siraji. Pelita ya. Pelita maksudnya. Pelita. Lampu. Uluwud. Is'alus siraji menyalakan. Menyalakan lampu. Lampu pelita. Uluwun. Uluwun. Ketinggian. Ulu. Istighosah. Tanwin masdar. Istighosatun. Minta bantuan. Minta bantuan. Tolongan. Ubadun. Hamba-hamba Ustaz. Para hamba. Jam'u abidin. Seluruh hamba. Dari hamba. Langsung ya. Wahid. Naam Ustaz. Wahid. Az-zabhu li ghairillahi syirkun.
Menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, Az-zabhu ibadatun. Menyembelih adalah ibadah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbarun. Dan memalingkan sesuatu kepada selain Allah adalah kesyirikan besar, kesyirikan yang akbar. wasarfuhu dan memalingkannya kembali ke apa itu? Zabhu Ustaz. Azabahu, memalingkan ibadah menyembelih kepada selain Allah. Memalingkan ibadah menyembelih kepada selain Allah adalah syirik akbar. Nah, syirkun akbaru mamun min as-sarf. Syirkun Syirkun akbaru. akbaru. Wa qad qaranahu Allahu bis salati fi mawadi'a min kitabihi. Dan Allah telah menyanding Allah telah menyandingkannya dengan sholat pada tempat-tempat di dalam pada beberapa tempat di dalam kitabnya. Menyandingkan artinya menggandengkan ibadah menyembelih dengan salat, menyandingkannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalla li rabbika wanhar. Fil amar Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Wanhar menyembelih itu dari madinya Anhar. Nahara. Naharo. Nahara yanharu inhar wanhar menyembelih. Kan di sini Allah memerintahkan ibadah salat menggabungkannya dengan ibadah menyembelih kan? Ibadah menyembelih. Naam Ustaz. Wanhar. Salatlah dengan Allah Rabbu dan menyembelihlah. Fassalatu min afdalil ibadati al-badaniyati. Maka salat dari keutamaan ibadah badannya, merupakan bagian dari keutamaan ibadah badannya. Nah, termasuk ibadah badan yang paling afdol. Badan yang paling afdol. Ini afdol Salat ya, ibadah salat itu merupakan ibadah badan terkait dengan badan yang paling afdol. Paling utama. Wazabhu min afdalil ibadati al-maliyati. Dan menyembelih termasuk ibadah harta yang paling afdal. Paling afdal, paling utama. Kita beli korban kan dengan harta kita kan? Ada harta yang dikeluarkan saat menyembelih yang paling afdal, paling utama. Di antara ibadah harta yang paling afdal menyembelih. Inna salata la yajuzu sorfuha li ghairillahi. Sesungguhnya salat tidak boleh dipalingkan dengan kepada selain Allah. Kepada selain Allah atau ditujukan kepada selain Allah. Tidak boleh. Itu kaidahnya. Ibadah apa saja, salat, puasa, zakat, saat dipalingkan ditujukan kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirkul akbar. Syirkun akbar gitu pun menyembelih pun gitu. Wa kadzalika dzabhu.
Wa kadzalika zabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Dan Begitu. demikian juga menyembelih tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ditujukan asal dipalingkan. Yang asalnya untuk Allah dia palingkan kepada selain Allah. Man sarafa naw'an min anwa'i ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Barang siapa yang memalingkan jenis-jenis salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Inna zabha li ghairillahi min a'zamil kabairi yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahihi la'anallahu man zabaha li ghairillah. Sesungguhnya menyembelih kepada selain Allah termasuk dosa besar yang paling besar. Nah, dosa-dosa yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada hadis sahih, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairihi. Ini menunjukkan kalau ada kata-kata laknat itu, maka dosanya termasuk dosa besar. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Jadi kalau ada laknat Allah dan suatu amalan, maka dia kategori dosa besar. La'anallahu, Allah melaknat, artinya menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Allah menjauhkan rahmatnya kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah. Hadis riwayat Sahih Muslim itu ada tangan di bawah. Muslim di Syarhin Nawawi juz'u as-salisu Kitabul Adhah safhatun mi'ah wa arba'atu asyara. Mi'ah wa wahid wa arba'un. Wa wahid wa arba'un. Mi'ah wa wahid wa arba'un. Darul Fikri. Mim ini apa, Ustaz? Safhamnya. Apa ya? Halaman 141. Mim halaman kawan. Darul Fikri penerbitnya ya. Naam, Ustaz. Sahih Muslim dengan Syarah Nawawi juz ketiga kitab Adhahi. Kita lihat halaman 141. Penerbitnya Darul Fikri. Darul Fikri. Tanpa diartikan ya. Naam, Ustaz. Wahid, az-zabhu li ghairillahi syirkun. Az-zabhu ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wa qad qaranahu Allahu bis salati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. As-salatu min afdalil ibadatil badaniyati waz-zabhu min afdalil ibadati maliyati. Inna as-salata la yajuzu sarfuha li ghairillah wa kadzalika az-zabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. In zabha li ghairillahi min a'zamil kabairi yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahihi la'anallahu man zabaha li ghairillah.
Ikran, Muridah, Barakallahu fiikum. Afwan. Jadi Wafikum di barakallah. daras 4 kita di Darsul Rabi ini pembahasan awalnya tentang az-zabahu li ghairillah, menyembelih atau berkurban kepada selain Allah. Karena perbuatan ini perbuatan menyembelih, orang menyembelih berkurban pada selain Allah itu banyak terjadi kan ya. Banyak terjadi Naam, di Ustaz. zaman kita itu menyembelih kurban tapi bukan untuk Allah. Dia tujukan kepada selain Allah. Dan ibadah menyembelih ini terkait ada dua perkara Anda beri tambahannya dari kitab lain, kitab Syarah Tauhid. Terkait dengan masalah menyembelih ada dua hal ibadah, dua perkara ibadah Pertama, ibadah taqarrub. Taqarrub apa tuh artinya taqarrub? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri. Itu terkait dengan niat. Niat orang yang menyembelih Kalau dia ketika menyembelih niatnya untuk bertaqarrub kepada jin, kepada selain Allah, maka termasuk syirkun Sikun akbaru. akbar. Alhamdulillah. Ya, ini ibadah yang pertama, ibadah taqarrub, mendekatkan diri. Kalau dia menyembelih hewan sapi, menyembelih ayam, kambing, dia niatnya dengan sembelihan tersebut untuk taqarrub kepada selain Allah, taqarrub kepada jin, taqarrub kepada penghuni kuburan, taqarrub kepada wali-wali yang telah mati, maka jatuh kepada syirkun akbar. Niatnya seperti itu. Jadi tergantung niatnya, niat si penyembelih tersebut. Atau dia menyembelih dalam rangka ta'ziman, mengagungkan makhluk. Dia berkurban sapi, niatnya untuk mengagungkan, membesarkan makhluk, seperti membesarkan penguasa yang datang. Dia agungkan penguasa tersebut dengan melakukan penyembelihan, maka ini pun termasuk syirkun Sikun akbar. akbar. Karena takarrub dalam hal pengagungan, syirkun akbar juga. Itu tergantung niatnya ya. Niat orang yang menyembelih. Perhatikan ini masalah takarrub. Atau yang berikutnya, dia menyembelih bukan takarrub kepada Allah, bukan. Niatnya hanya untuk memakan dagingnya saja. Untuk keluarganya misalnya. Ya, atau untuk tamu dia yang baru datang, dia sembelih kambing bukan takarrub, tapi untuk perkara dunia, untuk dagingnya, maka ini tidak mengapa. Hukumnya boleh, halal. Halalun selama dia menyebut nama Allah. Selama dia menyebut nama Allah. Tapi kalau tanpa disebut nama Allah, nggak boleh kita makannya. Sembelihan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, kita haram untuk memakannya. Tidak boleh dimakan. Ini murid dan dibaca ayatnya dalam surat Al-An'am. Wala ta'kulu Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Sampai situ aja. Nafis. Wala ta'kulu. Janganlah Dan kamu jangan makan. kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Nah, kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka nggak boleh kita makannya. Jadi bangkai ya, haram. Maka harus menyebut nama Allah. Meskipun tidak syirik kalau dia menyembelih
langsung disembelih tanpa menyebut nama siapa saja, ya, tanpa menyebut nama makhluk, tanpa menyebut nama Allah, langsung dia sembelih, nggak syirik, nggak, cuman tidak boleh dimakan dagingnya. Terkait dengan sembelihannya. Ya, kita kembali lagi di awal tadi, perkara menyembelih ada dua hal. Yang pertama ibadah taqarrub, mendekatkan diri. Taqarrub ini tergantung niat si penyembelih, maka hukumnya berbeda-beda. Kalau dia menyembelih dalam rangka taqarrub kepada jin, pada penghuni kuburan, pada wali-wali yang telah mati, maka syirkun akbar. Tapi kalau hanya untuk makan dagingnya, dia niat bukan taqarrub, maka halal hukumnya. Hukumnya halal. Namun ada permasalahan, ada orang yang baru selesai bangun rumah, ya. Bangun rumah, dia selesai, itu dia menyembelih kurban, menyembelih sapi atau kambing. Ya, kalau dia niatnya hanya untuk agar selamat dari bala, selamat dari gangguan, maka ini syirkun asghar dan tidak boleh dilakukan. Kalau syirkun asghar, kalau niatnya seperti itu hanya untuk terhindar dari mara bahaya, dia jadikan sebagai asbab saja, sebab, maka syirkun asghar. Dia tujukan untuk Allah, tapi niatnya untuk agar selamat terhindar dari mara bahaya dari rumah yang barunya tersebut, maka syirkun asghar. Jadikan yang sebab itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada ketentuan, yang nggak ada syariatnya. Habis bangun rumah menyembelih kurban itu termasuk hal yang tidak disyariatkan, termasuk syirkun asghar. Tapi kalau habis selesai bangun rumah dia menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada jin, membuat ridho kepada jin, itu niatnya, maka termasuk syirkun akbar. Syirkun akbar, karena kaidahnya tadi sarfun, dia memalingkan ibadah menyembelih kepada selain Allah. Allah. Itu kaidahnya, barang siapa memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, maka termasuk syirkun akbar. Tapi kalau hanya menjadikan sebab saja, sebab, ya, dia menyembelih untuk Allah tapi dia jadikan sebagai sarana, asbab, sebagai wasilah, masuk kategori syirkun asghar. Itu ibadah yang pertama, umur ibadah taqarrub, mendekatkan diri, terkait dengan niat orang menyembelih, ya. Niatnya untuk apa dia menyembelih? Untuk bertaqarrub pada selain Allah, maka syirkun akbar. Kalau untuk menyembelih dagingnya saja, untuk makan daging, untuk keluarganya, untuk tamunya, maka boleh-boleh saja, halal asal dengan menyebut nama Allah. Yang kedua ibadah tasmiyah, menyebut nama. Nah, barang siapa yang menyembelih hewan kurban, dia tujukan untuk Allah tapi menyebut nama Isa, Bismi Isa, dengan nama Isa, dengan nama Maryam, dengan nama wali fulan, maka termasuk syirkun Asghar. Akbar, Ustaz. Akbar. 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 Karena ba itu kandungan ba, bismillah. Huruf ba itu mengandung makna meminta bantuan. Ya, meminta bantuan. Nah, bantuan, dia meminta bantuan kepada nama selain Allah, termasuk syirkun akbar. Saat dia menyembelih, ya, meskipun dia tujukan kepada Allah, tapi dia menyebut nama selain Allah, maka syirkun akbar, syirik besar. Misalnya dengan mengucapkan Bismi wali fulan, dengan nama wali fulan dia sembelih, bukan nama Allah disebut, bukan bismillah, maka syirkun akbar, naudzubillah. Itu terkait menyebut nama, ibadah menyebut nama. Nah, yang tauhid itu, yang benar-benar tauhid, dia menyembelih takarub kepada Allah dan menyebut nama Allah, bismillah. Nah, ini tauhid, termasuk ibadah yang agung. Ya,
Bisa Ustaz. dipahami ini? Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Maka ada dua hal terkait dengan menyembelih. Pertama, ibadah taqarrub. Takarrub, Jadi yang kedua ibadah menyebut nama Allah. nama, menyebut nama. Kalau dia menyebut Nama nama selain Allah, syirkun akbar. selain Allah. Nah, selain Allah, bismi fulan, bismi Isa dengan nama Isa. Seperti orang Nasrani, ya kan? Menyembelih dengan nama Isa bin Maryam, maka syirkun akbar. Termasuk syirkun akbar. Syukran. Merida. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Ummu Hafsah mungkin langsung. Nah, Ustaz. Bismillah. Az-zabah. Adzabhu li ghorillahi syirkun. Adzabhu ibadatun. Wa sarfuhu li ghorillahi syirkun akbaru. Wa qada qaranahu Allahu bis salati. Dalilnya mati. Waqad sukun. Salah ketiga. Oh, nah. Wa qad. Ummu Hafsah artinya sudah tahu semua belum? Tadi nyimak insyaallah Ustaz ngerti. Nah, waqad qaranahu. Waqad qaranahu Allahu bis salati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allahu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Fassalatu min afdolil ibadatil badaniyati. Wadzabhu min afdolil ibadatil maliyati. Inna sholata la yajuzu sarfuha li ghairillahi. Wa kadzalika adzabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillahi. Man sarafa naw'an min anwa'al ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Min harful jar min anwa'il naw'an min anwa'in ya. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Inna dabha li ghairillahi min a'zamil kabairi yaqulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahihi la'anallahu man dhahaba li ghairillahi. Man zabaha. Zabaha astagfirullahaladzim. La'anallahu man zabaha li ghairillahi. Nah, hampir serupa tuh. Zahaba, ya kan? Ya zahaba, zabaha. Zabaha menyembelih. Kalau zahaba, zabaha sembelihan. Nah, sembelihan. Kalau zahaba pergi. Zahaba pergi, tapi kedengarannya sama kan? Naam. Kerecok Ustaz. Zabaha, kecil. Zabaha. Ummu Hafsah satu soal. Soal awal. Ma hukmu dzabha li ghairillahi zabhi. Naam. Ma hukmu dzabhi li ghairillahi. Apa hukum menyembelih atas selain Allah? Musyrikun. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Kapan syirkun akbar? Syirkun akbar misalun taqarrub wa tasmiyah. Nah, kalau dia bertaqarrub dengan sembelihannya tersebut untuk selain Allah, maka syirkun akbar. Atau menyebut nama selain Allah. Atau menyebut nama selain Bismi Isa, Bismi Maryam, Bismi Wali Fulan, dia sembelih termasuk syirkun akbar. Kalau dia baru bangun rumah, dia sembelihan kurban sapi untuk Allah, tapi sebagai asbab sarana saja termasuk syirkun kecil. Syirkun asgor. Nah, kalau untuk makan tanpa niat apa-apa berarti boleh Ustaz ya. Nah, kalau dia sembelih di tempat mana saja ya. Jangan dikhususkan habis bangun rumah, jangan. Iya, bacakan gitu maksudnya tuh
Traktir gitu kan, traktiran gitu. Kalau dia menyembelih dalam rangka syukur kepada Allah, kemudian Iya, dagingnya dia bagi kepada tetangga dalam rangka akrab kepada tetangga ya, biar ya. akrab, maka tidak mengapa. Nah, Ustaz. Niatnya sekali lagi jangan diniatkan habis bangun rumah, jangan. Niat Iya. untuk berbuat baik kepada tetangga saja gitu aja. Iya. Dalam rangka syukur kepada Allah, dia bagikan dagingnya kepada tetangga. Tapi jangan ada hubungannya dengan bangun rumah, jangan. Tidak menghususkan untuk sesuatu gitu. Nah, sebagian orang awam tuh banyak kayak gitu. Dia menyembelih kurban habis bangun rumah agar membuat ridho pada jin. Takut pada jin, dia takut. Karena ini mendekatkan diri kan kepada Allah kan. Sebab jin manusia lebih mengerikan, Ustaz. Ya. Ya Allah. Ya, nah, Ustaz, syukran, Ustaz. Pahami ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Syukran Mahafsah. Silakan. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Halim langsung. Az-zabahu. Ummu Halim hadirah. Ummu Abdurrahman mungkin. Ummu Abdurrahman ada. Ummu Fadlur Rahman. Ummu Fadlur Rahman bukan Abdurrahman. Naam, Ustaz. Artinya Ummu Fadlur Rahman sudah tahu belum semuanya? Insya Allah, Ustaz. Fadli. Adzabahu li ghairillahi syirkun. Adzabahu ibadatun. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wa qad qaranahu Allahu bis salati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allahu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. As-salatu min afdolil ibadatil badaniyati. Wadzabahu min afdolil ibadatil maliyati. Inna salata la yajuzu sorfuha li ghairillahi. Wa kadzalika dzabahu la yajuzu sorfuhu li ghairillahi. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Inna dzabaha li ghairillahi min a'zamil kabairi. Apa sih? Oh, inna dzabaha li ghairillahi min a'zamil kabairi. Yaqulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahihi la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Bisa dipahami Mufadlur Rahman ya? Insya Allah Ustadz. Cuma tadi Ustadz, Afwan, kan kata Ustadz kalau misalnya menyembelih, tetapi tidak boleh dihubungkan dengan yang tadi misalnya habis beli rumah, atau bangun rumah, atau habis beli mobil. Kan itu kan apa sih, rasa syukur misalnya kita menyembelih gitu. Tapi rasa syukur, tapi kan tetap ada kaitannya. Menyembelih itu karena kita beli mobil, terus dalam rangka bersyukur misalkan gitu, atau membangun rumah dalam rangka bersyukur gitu, gimana Ustaz? Ditambah lagi niatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Oh. Agar ini pengenalan gitu. Dalam rangka tujuannya berkenalan kepada tetangga. Oh, nah. Semata-mata untuk habis bangun rumah, bukan? Oh, nah Ustaz. Jadi harus ditambahin. Niatnya agar kita dalam rangka berkenalan dengan tetangga, dibagi-bagiin kepada tetangga. Tapi kalau dia semata tujuannya habis bangun rumah, maka itu dilarang karena bisa menjurus kepada perbuatan syirik. Sebagian orang awam kayak gitu. Jadi kita tutup hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, jangan sampai terjadi, maka kita hindari perbuatan bangun rumah, menyembelih, bangun rumah, bangun ini, bangun itu, menyembelih. Kita hindari perbuatan itu dalam rangka
jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Nah, sebagian orang awam dia bangun rumah karena takut kepada jin penghuni rumahnya, disembelih kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada jin, maka itu sudah masuk jatuh kepada syirkun akbar. Tapi kalau niatnya dia menyembelih habis bangun rumah, nggak ada kaitannya dengan habis bangun rumah, dia hanya untuk berbuat baik kepada tetangganya, berkenalan, ramah tamah, ya mengapa? Ya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, atau ada orang yang habis dikubur meninggal kan, ada tuh sebagian tempat langsung disembelih hewan kurban. Ini pun tidak dibenarkan. Ibadah momen ketika ada orang baru meninggal dunia, selesai dikubur, dia sembelih hewan kurban, ini pun tidak dibenarkan. Karena bisa menjurus ke hal-hal yang berbau kesyirikan. Jadi dalam rangka menutup pintu-pintu kesyirikan ya. Nah, Ustaz. Karena kebanyakan orang itu banyak khurafatnya soalnya. Kita tutup perbuatan kita. Bisa difahami. Tergantung niatnya ya. Tipis sekali niatnya kan. Nah, Ustaz. Tipis. Insya Allah bisa dipahami. Saya. Jazakallah khair Ustaz. Ya tuh. Sama. Muhalim hadirah. Hadirah Ustaz. Fadli Az-zabahu li ghairillahi. Adabhu li ghairillahi. Adabhu li ghairillahi sirkun. Adabhu ibadatun. Wasarhuhu li ghairillahi sirkun akbar. Wa qad qaranahu Allahu bis sholati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allahu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Fasholatu min afdhalil ibadatil badaniyati. Fasholatu min afdhalil ibadatil badaniyati. Wadabahu min afdhalil ibadati maliyati. Inna sholata la yajuju sarfuha li ghairillahi wa khadalika dabhu la yajuju sarfuhu li ghairillahi man sarafa nau'an min anwa'inil ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Inna dabha li ghairillahi min a'dhamil kabairi yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih la'anallahu man dabaha li ghairillahi. Syukran Ummu Halim. Ahwan Ustaz. Jadi paham Ummu Halim ya. Insyaallah Ustaz. Ada seorang menyembelih dengan menyebut nama wali fulan. Bismi wali fulan, disembelih langsung digorok. Hukumnya apa? Syirik akbar. Syirkun akbar. Karena terkait dengan menyebut nama kan? Nah, ibadah tasmiyah itu. Ibadah tasmiyah. Boleh. Ada orang yang menyembelih aqrab kepada Allah dan dia menyebut nama Allah Bismillah, langsung dia gorok. Akhirnya ini termasuk tauhid yang murni, ini baru namanya tauhid. Dia menyembelih aqrab kepada Allah misalnya dalam ketika hari raya kan, hari raya Idul Fitri kan, hari raya Idul Adha ya, hari raya Idul Adha dia sembelih hewan kurban, baca bismillah, ini baru tauhid. Benar. Tauhidnya. Karena Ustaz, Ahwan Ustaz. Ahwan izin bertanya, ini juga banyak menyembelih dengan menyebut basmalah nama Allah, tapi untuk acara-acara maksiat itu bid'ah apa itu termasuk penyembelihannya itu halal apa tidak Ustaz? Halal.
acara apa? Acara-acara bid'ah gitu, seumpama ada maulutan, acara yang enggak, terus apa yang itu udah yang orang-orang 10 hari, 7 hari, 100 hari orang meninggal itu, tapi dia menyembelihnya atas nama Allah, tapi hasil penyembelihannya untuk acara-acara bid'ah itu, penyembelihannya itu termasuk halal apa tidak dagingnya itu? Kalau selama dia menyebut nama Allah, Bismillah, halal dagingnya. Tapi lebih baik kita hindari makanannya, makanan untuk acara maulid dihindari. Kalau bisa, kalau mampu kita hindari. Nah, Ustaz. 7 hari. Kalau dia benar-benar menyebut nama Allah ya halal dagingnya. Iya. Tapi dia menyembelih dalam rangka perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan kan, perbuatan yang bid'ah itu, maka dihindari, lebih aman kita hindari kalau kita mampu menghindarinya. Itu. Karena perbuatan mungkar kan, mungkar nggak disyariatkan menyembelih dalam rangka kelahiran Nabi, dalam rangka haul biasanya haul. Kemudian maka lebih baik dihindari kalau kita sanggup. Allah Ta'ala alam. Tapi ada juga menyembelih dia maulid menyebut nama wali fulan, maka nggak boleh kita memakannya sama sekali. Termasuk syirkun akbar. Kalau dia menyembelih dengan menyebut nama Habib fulan misalnya, wali fulan, maka syirkun akbar. Itu mungkin Bu Halim. Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, Bu Yusuf mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dabhu li ghairillahi. Wahid, ad-dabhu li ghairillahi syirkun. Ad-dabhu ibadatun. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wa qad qaranahu Allahu bis-salati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. As-salatu min afdalil ibadatil badaniyati wa dabhu min afdalil ibadatil maliyati. Inna salata la yajuzu sarfuha li ghairillahi wa kadzalika dabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillahi. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Inna dabha li ghairillahi min a'zamil kabairi. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله. Nah, Mu Yusuf tadi simak penjelasannya Mu Yusuf. Simak Ustaz. Terkait menyembelih ini ada terkait penyembelihan berkurban ada 2 macam ibadah. Pertama ibadah taqarrub, mendekatkan diri. Kemudian ibadah menyebut nama. Barang siapa yang menyembelih, niatnya dan niat dalam hati penyembelih untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka termasuk syirik akbar. Atau dia menyembelih untuk Allah tapi menyebut nama selain Allah, menyebut syirik akbar. Isa, bismi Isa, maka syirik akbar. Bismi Maryam, maka syirik akbar. Bismi wali, wali fulan, Habib fulan, Bismi Abdul Qadir Jailani. Aduh. A'udzubillahi min dzalik. Maka syirkun akbar. Atau satu lagi, ada orang menyembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa menyebut nama siapa saja, maka hukum dagingnya tidak boleh dimakan. Baca ayatnya, di layar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu mimma lam
yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisku. Dan janganlah kamu memakan. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, ini larangan ya ya. Nah, Janganlah kamu makan binatang hewan yang tidak disebut yang nama Allah, tidak menyebut nama tanpa Bismillah, tidak boleh dimakan. dimakan. Ya, meskipun tidak syirik, enggak syirik. Dia tidak menyebut nama fulan, tidak menyebut nama Allah, langsung disembelih aja, langsung digorok. Enggak syirik, enggak. Ya kan? Cuman dagingnya enggak boleh kita makan. Termasuk kefasikan. Syukran, Mu Yusuf. Bisa dipahami rinciannya ya. Rinciannya. Kalau dia menyembelih hanya untuk dagingnya saja. Untuk tamu yang datang, untuk keluarganya dia sembelih hewan kambing, maka hukumnya ya juz, boleh. Oleh halal. Untuk dagingnya disembelih untuk dagingnya. Boleh saja, ini termasuk adat kebiasaan kan? Iya. Memuliakan tamu. Dia melihara kambing, melihara ayam, dia sembelih tapi dengan menyebut nama Allah ya Bismillah. Untuk dagingnya saja, bukan takarrub, bukan takarrub. Bukan. Untuk dagingnya, untuk memakan dagingnya maka halal. Iya, untuk dimakan. Asal dengan menyebut nama Allah. Seperti kita makan sehari-hari nih, Tati ya. Usaha untuk hewan-hewan yang memang disembelih. Tapi kalau ikan nggak perlu kan? Iya. Syukran. Apa Ustaz? Mukarbina langsung. Az-zabahu. Az-zabahu li ghairillahi syirkun. Az-zabahu ibadatun. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Wa qad faranahu Allahu bis-sholati fi mawadi'a min kitabihi. Sallallahu ta'ala wa sholli li rabbika wanhar. Sholatu min afdalil ibadatil badaniyati fazzabahu min afdalil ibadati al-maliyati. Inna sholata la yajuzu sarfuha li ghairillahi wa kadzalika az-zabahu la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Inna zabaha li ghairillahi min a'zamil kabairi yaqulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadithi sahihi la'anallahu man zabaha li ghairillah. Rinciannya sudah dipahami Ummu Karina, rinciannya tadi? Sudah. Ada orang menyembelih selepas bangun rumah, tapi hanya sebagai asbab saja. Dia tujukan sembelihannya untuk Allah, tapi niatnya untuk asbab, sebagai wasilah saja, perantara, bukan untuk jin, bukan. Maka syirkun. Boleh aja. Syirkun asgar. Asgar ya. Ini menjadikan sebagai wasilah. Wasilah, perantara ya. Perantara, padahal syariat Islam tidak menjadikannya habis bangun rumah melakukan penyembelihan. Nggak ada kan dalam Islam kan? Nggak ada kan tuntunannya kan? Nggak ada. Nah, dia kreatif sendiri, dia inisiatif sendiri Om. Ya, karena hartanya banyak, berlebih, selepas bangun rumah, dia sembelih sapi dalam rangka agar selamat dari mara bahaya. Sebagai sebab sarana saja, dia tujukan untuk Allah. Tapi dijadikan asbab saja. Padahal syariat tidak menjadikannya sebab kan? Termasuk syirkun akbar. Syirkun asgar. Asgar. Ya, dia Kalau tujukan. begini gimana, Ustaz? Kita kan beli daging,
Apalagi dagingnya itu daging yang langka gitu kan, seperti rusa, kemudian daging kancil, itu kan langka. Kita nggak tahu apakah disembelih atau tidak. Gimana tuh, Kak? Maksudnya disembelih, Kalau tapi kalau yang jelas orang kalau, Islam. kalau lingkungannya Islam, Nah, lingkungan Islam. kalau Islam maka kita berhusnudzon, dia baca Bismillah, ya. Nah, Muslim kan asalnya Muslim, dia baca Bismillah. Tapi kalau kita yakin dengan pasti, kita melihat dia ketika menyembelih menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut nama Allah, maka tidak boleh kita makannya kalau kita tahu kondisinya, Om. Tapi Itu kalau kita kan nggak tahu, hewan-hewan liar, Kak, hewan-hewan yang ada di hutan, gitu kan. Itu banyak kita beli. Kita nggak tahu. biasanya Tapi kan jualnya orang Islam. Orang Islam. ya Islam. Kita kembali ke asalnya, orang Islam menyembelih itu dengan Bismillah. Kita makan aja halal Bismillah. Kalau kita nggak tahu dia baca apa enggak, tapi kita jangan mencari-cari sampai kita dibuat was-was kan. Nggak perlu kita mencari-cari dia baca Bismillah apa enggak. Nah, seperti itu kita juga. Bismillah, kita makan aja. Kalau dia memang seorang Muslim ya, Ya, nah, Muslim. dia menjalankan sholat, dia sholat 5 waktu, maka Bismillah kita makan hewannya. Atau ketika dia membunuhnya dengan baca Bismillah, berburu kan, biasanya diburu kan, Ya, berburu. dia lemparkan tombaknya dengan Bismillah, halal. Mau Karina, ya, saya pahami ya. Insyaallah. Syukran. Ini tuh rinciannya tadi ya Om ya, habis bangun rumah dia sembelih hewan sapi, bukan untuk jin, bukan untuk Allah dia sembelih, tapi dia jadikan sebagai sarana asbab saja, sebab agar terhindar dari mara bahaya, termasuk syirkun asghar, karena bisa menjerumus kepada syirkun akbar. Padahal syariat nggak mensyariatkan seperti itu kan. Syariat Islam tidak mensyariatkan perbuatan menyembelih selepas ada momen tertentu, nggak ada seperti itu. Tapi kalau dia menyembelih kurban habis bangun rumah agar terhindar dari gangguan jin, agar dia mendekatkan diri kepada jin, membuat ridho kepada jin, maka termasuk syirkun akbar. Dia takarrub kan, takarrub kepada selain Allah, kepada jin, ya. Dia takut terhindar dari gangguan jin, maka dia sembelih hewan kurban, maka syirkun akbar, membuat ridho kepada jin. Misalnya dia dikasih masukan, misalnya orang pintar kan, orang pintar dalam tanda kurung, kamu harus menyembelih hewan ini, hewan sapi, agar terhindar dari bahaya dan agar dijauhkan dari jin penghuni rumah tersebut, maka syirkun akbar. Dan kalau hanya sebagai asbab saja, karena dia dijadikan sarana, dia tujukan untuk Allah, maka syirkun asghar, bisa menjerumusnya itu sarana sebagai menjerumus kepada syirkun akbar. Syukran Mukardina. Ummu Syamsi mungkin, fadhali Om. Bismillah. Adabhu li ghairillahi syirkun. Adabhu ibadatun. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wa qad qaranahu Allahu bis salati fi mawadi'a min kitabihi. Qala Allahu ta'ala wa sholli li rabbika wanhar. Fas-salatu min afdhalil ibadatil badaniyati. Wadabhu min afdhalil ibadatil maliyati. Inna sholata la yazuju sarfuha li ghairillahi wa kadzalika dabhu la yazuju sarfuhu li ghairillahi. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Inna dabha li ghairillahi min a'dhamil kaba'iri. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fi'il
Yaqulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihi. La'anallahu man dabaha li ghairillahi. Nah, Mumpuni bisa dipahami rinciannya tadi ya. Rinciannya ada berapa ibadah terkait dengan menyembelih? Ada dua. Yang pertama yaitu taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu dengan niat menyebut nama Allah. Nah, gitu. Barang siapa yang menyembelih dengan tujuan untuk Allah dan menyebut nama Allah, maka ini termasuk Ibadah tauhid. Tauhid. Baik itu menyembelihnya hukumnya sunnah seperti Idul Adha. Menyembelih ketika Idul Adha itu hukumnya Kurban. Hukumnya sunnah. sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu. Ya, sunnah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Atau hukumnya wajib ketika dia bernazar. Bernazar ketika dia mendapat yang dia inginkan, dia ingin menyembelih, maka wajib menyembelih dia. Atau hukumnya boleh-boleh saja untuk dagingnya. Ya, hukumnya boleh kan? Dia nyembelih hewan kambing untuk tamunya yang baru datang, maka hukumnya halal ketika menyebut nama Allah. Syukran. Nah, Ustaz, sering didapati ya masih di kampung gitu. Seperti ada istilah perayaan Sabumi itu menjelang ketika penanaman padi itu penyembelihan seperti ayam dengan diniatkan untuk agar subur ya para petani itu seperti pesta, tapi diniatkannya untuk siapa dia menyembelih? Kalau dia menyembelih untuk diniatkan pada Dewi Sri kan, biasanya Dewi Sri tuh. Iya. Itu menjurus kepada kesyirikan ya Ustaz ya. Ya, orang gitu, orang kampung. Ya, Dewi Sri, Dewi yang tugasnya memberikan rezeki. Maka syirkun akbar, padahal jin itu bukan Dewi. Tapi kalau dia tujukan untuk Allah menyembelihnya, itu syirkun asghar. Dia menjadikannya sebagai sebab, padahal dalam syariat Islam nggak ada perbuatan menyembelih selepas panen, ya kan? Selepas ajab momen tertentu. Jadi tergantung niatnya ya. Niat penyembelihnya Dan tergantung juga nama yang disebut ketika menyembelih. Dia menyebut nama siapa ketika menyembelih. Syukran. Apa nih? Jazakumullah khairan. Nah, ini banyak terjadi emang. Banyak. Ummu Akilah hadirah. Ada? Ummu Akilah. Fadhali. Bismillah, az-zabhu li ghairillahi syirkun. Az-zabhu ibadatun wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wa qad qaranahu Allahu bis-salati fi mawadhi'a min kitabihi. Qala Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Fas-salatu min afdalil ibadatil badaniyati waz-zabhu min afdalil ibadatil maliyati. Inna salata la yajuzu sarfuha li ghairillahi wa kadzalika az-zabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillahi. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Inna az-zabha li ghairillahi min a'zamil kaba'ira yaqulu Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahihi la'anallahu man zabaha li ghairillahi. Nah, bisa dipahami Ummu Akilah rinciannya tadi? Bagaimana kalau hukum orang yang menyembelih untuk Allah dia menyembelih taqarrub kepada Allah tapi dengan menyebut Bismi Abdul Qadir Jailani. Hukumnya apa? Syirkun asghar, Ustaz. Syirkun asghar. Menyebut nama selain Allah. Oh, syirkun akbar. Syirkun akbar.
Ya, dia menyebut nama Isa, Bismi Isa, langsung dia gorok hewannya Bismi Maryam, bukan Bismillah Naam Ustaz. Syirkun Apa akbar. syirku akbar, na'udzubillah. Atau ada orang yang menyembelih sapi tanpa menyebut nama siapa saja, tanpa menyebut nama Allah, maka syirik bukan? Syirik Ustaz. Tidak Dia syirik. tidak syirik, tidak menyebut nama wali fulan, tidak menyebut Allah, bukan syirik dong. Dia menyembelih hanya tanpa menyebut nama, maka dagingnya tidak boleh kita Tidak boleh dimakan Ustaz. dimakan. Dibaca ayatnya. Sama halnya dengan bangkai ya Ustaz. Ya, sama dengan bangkai. Dibaca ayatnya, wala ta'kulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Wa inna Lanjut. Wa inna syayatina. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kita baca potongannya. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, gitu. Jadi tidak boleh kita, kalau kita tahu orang tersebut tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau kita nggak tahu, kalau lagi di luar negeri Ustadz kan kayak mayoritas orang kafir, berarti kita lebih baik nggak usah makan daging Ustadz. Sembelihan ahlul kitab, kalau negerinya ahlul kitab, maka boleh kita makannya. Ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, bukan orang Hindu, bukan Buddha ya, dibolehkan kita makannya. Makan selain agama ya Ustaz, apalagi semua agama samawi boleh dimakan sembelihannya. Kalau dia menyebut nama Allah, ya. Nah Ustaz. Dan kita tahu sembelihannya benar, bukan pakai hewan yang terutama kayak tadi buruan, terus yang memburu ini lupa baca bismillah, pas sudah ditembak, mungkin karena biasa buru-buru mau takut hewannya lari terus ditembak, pas didapat sudah mati Ustaz, berarti tidak boleh dimakan. Nah, kalau dia belum sempat disembelih jangan dimakan. Kalau dia masih hidup, masih tergopoh-gopoh, kita sempat menyembelihnya, boleh kita makan. Nah Ustaz. Baca bismillah sebelum dia mati, rohnya diangkat, kita masih sempat baca bismillah, kita sembelih, maka boleh makan. Kalau enggak jangan. Atau ada tempat penyembelihan, kita tahu tempat penyembelihannya memakai alat listrik, kan? Bukan disembelih, bukan digorok, pakai sengatan listrik, maka itu juga termasuk bangkai. Ada kan ya tempat penyembelihan nggak dipotong sembelihannya, langsung dibunuh dengan cara yang keji itu, sangat listrik atau yang lainnya, maka nggak boleh kita makan. Kalau kita tahu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, di satu tempat itu orang Muslim kebanyakan, kita makan aja, nggak perlu kita cari-cari tahu ini baca bismillah apa nggak perlu. Juga kalau kita tahu, kita melihat sendiri dengan mata kita, atau ada yang mengabarkannya, itu tempat penyembelihannya nggak syar'i, maka nggak boleh kita makannya. Kalau kita dikabarkan dengan informasi yang benar. Saya makilah bisa dipakai. Nah Ustaz, insyaallah. Syukran. Jazakallah khair Ustaz.
Udah semua Om ya? Kelas Qara'atun Umur Rahmah mungkin? Fadli Om. Nah, Fadira. Ustaz, alhamdulillah masih sempat. Bismillah. Alhamdulillah. Ahlan marhaban. Marhaban bik, Ustaz. Wahid. Lagi di luar Om. Nah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Bismillah. Fadli. Al-awwal, adzabhu li gharillahi syirkun. Menyembelih dengan nama selain Allah adalah merupakan perbuatan syirik. Nah. Adzabhu ibadatun. Menyembelih itu adalah merupakan suatu ibadah. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru. Wasarfuhu, Ustaz? Memalingkannya kepada selain Allah. Dan memalingkannya kepada selain Allah merupakan syirik akbar, yang lebih besar. Waqad qaranahu Allahu bis-sholati fi mawadi'a min kitabihi. Allah SWT telah mengaturnya, Ustaz ya? Menyandingkan, menggandengkannya. Allah SWT telah menyandingkannya dengan sholat pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat dalam kitabnya, dalam Al-Quran, Ustaz ya? Dari Al-Quran. Betul, Ustaz? Betul. Nah, min kitabihi, dari kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka maka kerjakanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, itu menyandingkan kan antara ibadah sholat dan ibadah kurban. Nah, Ustaz. Kurban. Wanhar dari kata maudinya nahara. Inhar. Fasolatu min afdolil ibadatil badaniyati. Maka sholat merupakan ibadah yang utama, ibadah badannya, ibadah fisik yang utama. Yang paling afdol. Yang paling afdol. Wa dzabhu min afdolil ibadatil maliyati. Dan menyembelih merupakan ibadah harta ya, Ustaz. Ibadah harta yang paling afdol. Bagus. Inna sholata la yajuzu sarfuha li ghairillahi. Sesungguhnya sholat tidak boleh digandengkan, disandingkan, dipalingkan. Sesungguhnya sholat tidak boleh dipalingkannya dengan selain Allah. Kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Wa kadzalika dzabhu la yajuzu sarfuhu li ghairillahi. Begitupun menyembelih tidak boleh dipalingkannya kepada selain Allah. Man sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi fahuwa musyrikun. Barang siapa yang memalingkan salah satu macam ibadah. Barang siapa yang memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik, ya, orang yang berbuat kesyirikan. Inna dzabaha li ghairillahi min a'zamil kaba'iri yaqulu. Sesungguhnya menyembelih dengan menyebut nama selain Allah merupakan dosa besar yang sangat besar, ya. Nah, termasuk dosa yang paling besar. Termasuk dosa yang paling besar. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih dengan selain Allah. Nah, dengan selain Allah. Bisa dipahami Umur Rahmah? Insyaallah, Ustaz, insyaallah. Terkait masalah menyembelih ini ada dua ibadah. Umur Rahmah. Nah. Pertama ibadah taqarrub. Taqarrub apa artinya tuh? Taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau dia menyembelih ini tergantung niat ya, niat si penyembelihnya ya. Taqarrub, kalau dia menyembelih niatnya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, kepada jin, kepada penghuni kuburan, dia niatkan itu. Penyembelihannya termasuk syirkun akbar, Ustaz ya. Akbar, ya, dia taqarrub kepada jin dengan menyembelihnya. Taqarrub kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia menyembelih taqarrub kepada orang telah mati, maka termasuk syirkun akbar. Bisa dipahami ya, taqarrub. Nah. Tapi kalau dia menyembelih hanya untuk dagingnya saja, untuk makan-makan dengan keluarganya, untuk tamu yang
baru datang, bukan untuk takarub, bukan Mhm. bukan untuk ibadah, tapi untuk dagingnya, untuk makan dagingnya, maka hukumnya Haram. Halal. halal, Halal. Oh, boleh-boleh saja. walaupun tidak dengan nama Allah maksudnya Ustaz? Nah, kalau menyebut nama selain Allah nggak boleh, Oh. haram, masuk syirikan. Tapi dia menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi bukan untuk hal dunia, untuk dagingnya, Untuk dagingnya maka boleh-boleh saja. Hukumnya halal. Tapi halal. tukang jaga kan, tukang daging kan, Mm-mm. dia menyembelih daging hewan sapi bukan takarub, tapi untuk jualan dagingnya, Untuk konsumsi. ya kan? Konsumsi, maka halal hukumnya, dibolehkan. Nah, dibolehkan. Yang kedua, ibadah tasmiyah, ibadah menyebut nama. Kalau dia menyembelih, ketika menyembelihnya menyebut nama selain Allah, misalnya Bismi Isa, dengan nama Isa langsung digorok, dengan nama Maryam, Bismi Maryam, maka juga termasuk syirkun akbar. Itu, ada dua ibadah ya, ibadah takarub dan ibadah menyebutkan nama. Dengan siapa? Dengan nama siapa dia menyembelih ketika menyembelihnya? Betul. Oh, jadi nggak ada yang sifat syirik asgor, nggak ada Ustaz ya? Cuma ada dua, ada akbar sama halal tadi Ustaz ya? Ada yang asgor tadi kita jelaskan. Misalnya syirkun asgor itu ketika dia baru bangun sebuah bangunan, dia baru selesai bangun rumah, kemudian selepas itu dia langsung menyembelih hewan kurban sapi misalnya, dalam rangka agar selamat dari mara bahaya, sebagai asbab saja, sarana saja. Dia tujukan untuk Allah, bukan untuk kepada jin, bukan. Tapi sebagai asbab saja dia jadikan sembelihannya, maka syirkun asgor. Untuk nolak bala gitu Ustaz ya, niatnya tuh ya. Tetap syirik, bukan syirik kecil gitu ya. Selama dia niatkan untuk Allah ya. Ya saja dia jadikan sebagai asbab, padahal syariat tidak menjadikan hal itu sebagai sebab yang syar'i kan. Ada nggak dalam agama habis bangun rumah menyembelih? Nggak ada Ustaz. Ada kan. Jadi jangan sampai terjerumus pada syirkun akbar, maka itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan perbuatan menyembelih habis bangun rumah. Ya bisa tertentu lah pokoknya ya. Umat besar dia langsung menyembelih dalam rangka terhindar dari mara bahaya, tolak bala, syirkun asgor. Tapi kalau dia niatnya agar si jin penunggu rumah itu tidak mengganggunya, maka termasuk syirkun apa tuh Ustaz? Akbar, karena dia bertakarub pada jin kan. Dia takarub dengan sembilan itu, habis bangun rumah dia sembelih untuk agar si jinnya redha, jangan mengganggunya. Ini termasuk syirkun akbar ya. Jadi ini saja sembahan sesajen gitu ya Ustaz. Sesajen kepada jin ya kan. Sesajen. Dia takut kepada jin. Ustaz. Itu Tapi kalau niatnya, sekali lagi niatnya tergantung niatnya. Niatnya untuk hanya balak-balak saja, sebagai asbab saja, bukan takut kepada jin, bukan. Asbab saja. Itu bedanya. Ustaz. Masya Allah. Amerikanya ya. Insya Allah Ustaz. Kita jelaskan tadi terkait dengan menyebut nama. Ada orang menyembelih hewan kambing, sapi, dia tidak menyebut nama Allah, enggak. Atau tidak menyebut nama wali fulan, enggak disebut nama siapa saja, langsung digorok. Maka kita tidak boleh memakannya dagingnya. Dibaca ayatnya, wala ta'kulu wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Dia tidak menyebut nama Allah. Tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama siapa saja, tidak boleh kita makan dagingnya. Meskipun dia syirik atau bukan? Bukan. Ya, bukan syirik, nggak jatuh kepada syirik.
dia polos aja, langsung digorok aja hewan sembelihannya tanpa menyebut nama siapa saja. Meskipun nggak syirik, tapi dagingnya nggak boleh kita makan, haram ya Ustaz? Haram, karena seperti bangkai, dia tidak menyebut nama Allah. Itu Om. Tadi kita jelaskan di mukaddimah tadi. Sampai sini mungkin coba kita mudah-mudahan bisa kita pahami. Jazakumullah khairan Ustaz. Minal liqa, usbu'ul qadim. Allahumma taqabbal minna. Nafa'allahu bina wa bikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam.